Menjelaskan akses website kampus. Kampus mulai naik daun ketika semakin membaiknya jalan bisnis online. Serta banyaknya orang yang memulai bisnis online, lihat Andrew sebagai potensi besar yang mendukung perkembangannya kampus. Berdasarkan survei, terdapat dari 40 juta pengguna internet di Indonesia dengan jumlah yang luar biasa tersebut. Ia mengasumsikan bahwa masing-masing penggunaan internet adalah target pasar yang potensial. Pemasarannya Andrew dan timnya dimulai di awal usaha harus berkira door-to-door template untuk memperkenalkan positioning kampus dan nama kelompoknya harus ada dan tidak sampai 1 tahun. Kampus sudah banyak dipercaya oleh klien-klien besar yang sudah mendukung kampus sejak pertama kali. Kampus launching pada Desember 2008. Selang 2 bulan kemudian, kampus resmi menjadi profesional di bawah bendera PT Data Media Indonesia. Kesimpulannya adalah pada saat itu kampus adalah aplikasi komunitas terbesar di Indonesia yang dapat memfasilitasi para pengguna kampus untuk selalu aktif di forum kampus. Dikarenakan kampus pada saat itu adalah salah satu forum terbesar di Indonesia, maka tak sedikit pula tren baru bermunculan yang pastinya pada saat itu di kampus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Ini tahun kapan ini? Ketika Anda menuliskan forum komunitas terbesar di Indonesia ini kapan? Sekitar 2018-an. Kayaknya enggak deh. Dari analisa kelompok Anda untuk Kaskus sendiri, sebenarnya berfokus di bidang apa? Bosku, mau izin menjawab. Kasus setelah saya baca-baca itu berfokus pada forum diskusi. Iya. Oke. Untuk Kaskus sendiri sebenarnya awalnya adalah perkumpulan 3 mahasiswa Indonesia yang ada di Amerika. Dan Kaskus sendiri pada awalnya ini di eranya Bu Wiwit ya. Ini jadi teman-temannya pada masanya Bu Wiwit ini 3 mahasiswa yang kuliah di Amerika ini bagaimana caranya dia bisa mengerjakan tugas, segala macam tugas itu secara kelompok. Maka dibuatlah Kaskus ini. Awal mulanya historinya adalah seperti itu. Ketika 3 mahasiswa ada di Amerika dan bagaimana dia bisa mengerjakan kelompoknya bersama-sama. Dan setelah itu berlanjut ke jual belinya itu adalah ketika misalnya salah satu ada yang pulang ke Indonesia. Kamu nitip apa? Kamu nitip apa? Awalnya seperti itu. Terus ketika misalnya dia pada saat di forum itu, saya mau pulang ke Indonesia. Nah, dari yang Indonesia apakah ada yang mau menitip misalnya produk-produk dari Amerika? Dari situlah awal mula perkembangan Kaskus itu sendiri seperti itu. Untuk saat ini, siapa tadi yang mau tanya? Oke, silakan. Satu aja boleh sudah. Perkenalkan, saya Rahmat Donatifa Putra Wijaya. Link. Ya. Mungkin 29 di Malang. Saya ingin bertanya, bagaimana cara Kaskus agar tetap eksis dan relevan dengan kebutuhan saat ini? Mengingat Kaskus saat sekarang ini masih merupakan eksis, Bang. website komunitas dan selama beberapa tahun ini tren website diskusi komunitas sudah mulai tergerus dengan tren sosial media global seperti Instagram, Twitter, dan Facebook yang sudah menjamur di desa. Sekian dan terima kasih. Ada lagi satu lagi. Aku tanya tapi lupa pertanyaan apa. Itu loh Muhammad Fahri. Fahmi Syahri itu loh. Kamu kemarin nggak tahu tuh orangnya? Aku udah lihat tadi. Yang berdua tadi maju absen. Kalau selanjutnya yang sudah siap bisa langsung mempersiapkan PPT-nya. Bagi kelompok 4 tinggal menjawab saja. Yang sudah siap silakan PPT-nya dipersiapkan di sisinya. Majuri sendiri? Enggak, itu kan nyiapin dulu. Enggak sendiri guys. Oh iya ding, solo squad. Oh iya. Gitu. Udah. Lagi nggak boleh berenam ya? Iya, kasihan.
Pertanyaannya Mas Rahman. Kaskus mengembangkan konten secara terus-menerus untuk menarik Kaskusker dan komunitas yang aktif mempertahankan dan mengembangkan komunitas yang berpartisipasi dalam berbagai topik diskusi. Yang ketiga adalah mobile dan infrastruktur digital. Dapat diakses Kaskus dapat diakses dengan mudah melalui perangkat mobile platform digital lainnya. 4. Keamanan dan privasinya terjaga. Yang kelima adalah pengembangan bisnis, mencari peluang pengembangan bisnis seperti pemasaran iklan yang cerdas dan kemitraan yang menguntungkan. Mungkin saya tambahkan ya, tadi kan bagaimana dia masih bisa bersaing atau bertahan dengan adanya sosial media, IG dan teman-teman seperti itu. Nah, dia mungkin dia akan tetap bertahan dan bisa bertahan sampai saat ini karena adanya investor. Dia masih kuat bertahan sampai saat ini dan bisa bersaing dengan sosial media. Seperti itu. Oke. Silakan pertanyaan yang kedua. Manusia Jawa. Kalau yang dalamnya belum selamat juga. Gimana? Nanti untuk yang minggu depan tinggal satu kelompok saja. Kelompok 7 ya. Oke. Kalau sekarang misalnya waktunya kayak kelompok Ya, kelompok terakhir meninggal. Ini loh. Aku gak makan cuy. Ketiduran. Nomor 2. Ketua kelas kita. Cara agregasi mengelola Kaskus di antara lain. 1. Menciptakan visi misi yang jelas. Bagus banget yang ulangi. 2. Menyediakan fitur dan layanan yang berkualitas. 3. Memiliki tim yang profesional dan kompeten. 4. Memiliki tim yang profesional dan kompeten yang dipimpin langsung oleh Andrew Darwis. Membangun dan mempertahankan komunitas yang aktif. Menerapkan kebijakan dan aturan yang ketat, menghadirkan inovasi dan perkembangan, mengelola Kaskus secara profesional dan transparan. Cukup. Apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih untuk kelompok 4. Ya, terima kasih semuanya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini jadi OP-nya. Oh, ini milik NC. Enggak, ini buat OP-nya itu. Minjem. Cik. Ya, satu Bu. Saya coba bantuin ini Bu. Moderator. Terima kasih. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 2957. Iya. Oh, kemarin Bu saya sendiri pertanyaannya satu ya Bu itu ya. Saya ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua. Pagi. Nah, di sini kami dari kelompok 12. Kami dulu nih. Dari kelompok 12 izin mempresentasikan tentang rangkuman saya tentang nih orang nih konglomerat dari Tono Sudibyo. Oke, lanjut. Nah, ini maksudnya saya nih. Keluarnya di tengah itu Mas Iri Altisti, oke.
Lanjut aja. Oke, kita masuk ke biografi Heri Tono Sudibyo. Ya kan? Bambang Heri Swanto Tono Sudibyo atau lebih dikenal dengan Heri Tono Sudibyo merupakan konglomerat yang lahir pada tanggal 26 September 1965, tepatnya di Surabaya. Nah, Heri juga ini pengusaha dan salah satu tokoh politik di asal Indonesia. Dia juga pendiri sekaligus pemilik dari perusahaan MNC Group. Karir bisnis. Awal perjalanan karir Heri Tono Sudibyo berawal dari mendirikan PT Bakti Kersama Jaya, sebuah perusahaan yang berspesialisasi dalam bisnis investasi, di mana dia juga bertindak sebagai pemegang saham sekaligus presiden eksekutif dari PT tersebut. Nah, kemudian pada tahun 2000, ketika Indonesia masih diambang-ambang dan menghadapi krisis moneter, PT Bakti Investama ini memperluas berbagai aktivitas bisnisnya dengan mengakuisisi PT Bimantara Citra Tbk, yang namanya kemudian diubah menjadi PT Global Mediacom. Nah, PT Global Mediacom ini lagi dikenal dengan nama MNC Media dan Entertainment. PT ini merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang investasi pada perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha media dan telekomunikasi. Kemudian setelah Heri Tono Sudibyo ini dikukuhkan sebagai Presiden Direktur Bimantara, pada saat itulah PT Bimantara melakukan perampingan dan menyederhanakan fokusnya pada beberapa perusahaan saja, terutama media. Heri Tono Sudibyo ini mengambil langkah cepat untuk berinvestasi pada perusahaan yang tidak berhubungan dengan media dan berusaha meningkatkan investasi pada perusahaan yang berhubungan dengan media seperti Metro TV, Global TV, TPI, Indovision, Radio Trijaya, serta telekomunikasi seperti Mobile 8 Telkom. Oke, ide next. Nah, ide yang dapat kita ambil dari Heri Tono Sudibyo ini, jika ingin mengembangkan suatu bisnis, fokuslah pada satu bidang saja. Dan kita juga harus mendalami dan mengerti tentang bisnis tersebut. Terima kasih. Ada pertanyaan nggak? Hematnya udah sedih. Satu ya Bu, dia bilang dari MNC Group sendiri teman-teman tahu ya, itu adalah perusahaan yang menggurita luar biasa. Nah, menurut Mas Al sendiri, apakah untuk MNC sendiri dia memiliki investor atau siapakah investor di balik MNC? Sebentar ya Bu Wiwit, saya akan cari kepastian. Satu atau lima deh? Satu pertanyaan apa lima? Ada yang mau bertanya? Jangan. Belum sama data dalamnya. Terus bantu dulu. Duduk sampai kering gitu. Ya, fighting. Sebentar ya Bu, 5 menit Bu. Yang minggu pertama itu ada berapa sih? Yang presentasi satu ya? 2. Oke. Oh, Dari CBNC Indonesia. Tadi kan sudah dibilang ini PT-nya ini TBK. TBK itu maksudnya terbuka. Jadi kita itu bisa menaruh saham di situ dan pemegang saham terbesarnya sendiri yaitu Heri Tono Sudibyo. Terus ada 33,80% atau 95 unit investor asing. Dia jual bersih sebesar 12,26 miliar. Nah, sahamnya ini bisa dibeli di Itu nama investor yang ada di itu siapa? nama investor
Herika Sidijo. Bukan yang dari luar negeri. Wah, ini tidak ditulisin. Dia bisa bertahan sampai saat ini karena adanya investor dari luar negeri. Nah, namanya ini kan ada di situ. Itu berarti kamu menganalisanya masih batas kulit luarnya, padahal kan intinya lebih dalam lagi seperti itu. Ketika dia menjadi orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan dan perusahaan yang memberi dia pasti ada backingan di belakangnya, investor di belakangnya, bisa bertahan sampai nanti. Menurut Anda, untuk di MNC sendiri, apakah hanya berfokus pada media, penyiaran, TV, dan segala macam, ataukah ada bidang lain? Tadi udah ada di karir bisnis ya. Jadi pas sebelum Indonesia menghadapi krisis moneter, yaitu ke bidang-bidang lain juga. Tapi setelah yang menghadapi krisis moneter, yaitu hanya satu bidang saja, media dan telekomunikasi, Bu. Terus dia menyebar bidang investasi pada perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha media dan telekomunikasi. Tadi seperti MNC, Global, terus. Berarti kan untuk saat ini hanya berfokus pada media dan telekomunikasi. Karena 98 kan itu krisis moneternya, dia di bidang lainnya. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, gue pengen nyelak walaupun kayaknya dibantai pertanyaan nih. Terakhir sih di mana? Ya pembukaan hampir terakhir. Terakhir. Hampir kan. Kemarin Silakan teman-teman memperhatikan presentasi dari kelompok Surya dan menyiapkan 5 pertanyaan untuk Roman bener kan 5 kan 5 atau 6 matanya Akhir-akhir ya. Akhir-akhir waktunya masih gak. Wah, ini masih 40 sejam lagi. iya. Bisa 2 kelompok kan, mungkin malah kelompok Dua kelompok? terakhir kan, maksudnya kelompok mungkin malah cuma kelompok doang ya. Si Surya kayak disuruh nemenin kelompoknya. Surya disuruh. Si Fahmi kayak nemenin kelompoknya. Mungkin aja. Emang 1 jam sampai. Ayo, gak cukup. Ini kalau pertanyaannya 6 yang jawab 3. Soalnya kan enggak. Biasanya Pak pagi gurunya presentasi dulu kan. Ini enggak. Iya sih. Oh, belum di kos ya? Pulang dulu. Apa? Semoga aja sunset. Tapi emang jadi 850 tuh. Jadi Bukannya tabrakan sama ini ya? yang nonis Ya. bisa join 2 juga sih. Enggak, Aneh. 1 geografi, 1 yang agamanya dia. 2 HP berarti. Harus main bola gitu. Waduh, 2 orang udah sebelum nggak masuk dulu. Oh, bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarin aja. Iya. Bagi lomban yang hadir siapa? Mas siapa? Oh, tuh beri. Ada. saya Reza Andriansyah.
Nim. 2977. Oke, itu kan 5 ya, lanjut kan 3. Berapa Mas? 2958. 58. Ya. Oke, tegas. Iya. Oh, udah. Sini kami akan mempresentasikan hasil kesadaran kelompok kami. Biodata. Ini siapa ini? William Tanuwijaya adalah sosok entrepreneur Indonesia yang berasal dari kota Kalimantan Siantar, Sumatera Utara. Beliau lahir pada tanggal 11 November 1991. Setelah menamatkan SMA, lalu beliau merantau ke ibu kota untuk melanjutkan pendidikan. William Tanuwijaya mengenyam pendidikan di Universitas Bina Nusantara jurusan Teknik Informatika. Tokopedia. Awal William Tanuwijaya membangun Tokopedia. Tokopedia kini telah menjadi salah satu pemain marketplace terbesar di Indonesia. Perjalanan William Tanuwijaya, CEO sekaligus founder dari Tokopedia, dimulai saat dia bekerja sebagai penjaga warna. William Tanuwijaya lahir dan besar di Pematang, Siantar, Sumatera Utara. Kesulitan ekonomi yang dialami keluarganya saat itu membuat orang tua William menginginkan kehidupan yang lebih baik untuk anak mereka. Mereka memahami bahwa kuncinya adalah pendidikan yang baik, maka ayah dan pamannya memberikan tiket kapal sekali jalan ke Jakarta untuk William melanjutkan pendidikan ke tingkat universitas. Namun ketika kuliah semester awal ayah William jatuh sakit sehingga memaksa William menghidupi diri sendiri tanpa bantuan orang tuanya. Dia memutuskan untuk bekerja paruh waktu sebagai penjaga warnet di mana dirinya kuliah. Dia harus bekerja dari jam 9 malam sampai jam 9 pagi setiap harinya. Meski berat, proses pekerjaan ini pada kali itu memberikan William akses tidak terbatas pada internet. Dan di sana ia mengenal dan jatuh cinta pada internet. Baginya internet bisa memberi beragam informasi dengan mudah dan cepat hanya dari genggaman tangan, sehingga membuat William pada waktu itu percaya suatu saat nanti internet akan mengubah dunia. William berjuang membiayai pendidikannya hingga akhirnya lulus di tahun 2003. Karena keluarganya William masih harus mencari penghasilan tambahan, pulang kerja William pekerja lepas membangun situs online untuk berbagi UKM. Saat itu media sosial sedang berkembang dan banyak orang mulai berjualan online. William menyadari masyarakat sudah mulai melihat kesempatan dan kebutuhan belanja online, tapi belum ada platform yang secara aman melayani tuntutan tersebut. Dari sinilah William melihat peluang untuk mendirikan sebuah marketplace yang sekarang bernama Tokopedia. Pada tahun 2017, William di dunia startup dimulai. William sadar membangun bisnis marketplace membutuhkan modal yang tidak sedikit. Saat itu juga tidak bisa menjalankan startup dengan dana pribadi karena ia harus membantu keluarga dan pengobatannya ayahnya. Karena itu dia berusaha mencari dukungan modal. Lagi dan lagi beliau menemukan kesulitan. Pada saat mencari investor, dia tidak mengenal satupun investor. Satu-satunya orang kaya yang beliau kenal adalah atasan tempat bekerja saat itu. Bersama temannya Leonidas Alpha Edison yang kini menjadi CEO founder Tokopedia, William akhirnya menceritakan ide dan visi mereka kepada sang atasan. Atasan mereka menyambut positif ide tersebut dan mengenalkan mereka dengan teman-teman investor. 2 tahun lamanya William menjajakan ide mereka sebagai investor. Namun tak ada investor yang yakin pada bisnis ini karena belum ada contoh suksesnya di Indonesia. Di tahun 2010 banyak investor luar negeri yang dapat ke Indonesia.
Namun William gagal untuk meyakinkan mereka karena keterbatasan dalam bahasa Inggris. Karena akhirnya ia bertemu dengan investor dari Jepang yang kemampuan bahasa Inggrisnya sampai akhirnya ia bertemu dengan juga papasan. Mereka berkomunikasi dengan bahasa Inggris yang sama-sama papasan. Investor ini bisa memahami visi William. Pertemuan itu menjadi pemula babak baru perjalanan William dan Tokopedia. William mulai serius belajar bahasa Inggris sambil terus fokus membangun produk yang bisa memudahkan kehidupan banyak orang, hingga akhirnya ia bisa menarik hati investor lain dan mendapatkan pendanaan sebesar $100 juta. Pendanaan ini dijadikan Tokopedia sebagai raksasa market maker. William Batu Jaya mampu mewujudkan mimpinya dari nol. Kesimpulannya, William Tanuwijaya adalah seorang pengusaha sukses yang memberikan kontribusi besar bagi pengembangan perkembangan e-commerce di Indonesia. Ia adalah sosok inspiratif yang menunjukkan bahwa siapapun bisa sukses jika memiliki tekad dan kerja keras. Ada pertanyaan? Ya, 1, 2, 3, 4. Tokopedia kan? Yang tinggi. Angkat tangannya yang tinggi. Angkat tangannya yang tinggi. Terhadap kemungkinan dan inovasi. Aku nanya kelompok setelah gue ya. Apa saja visi dan misi William Tanuwijaya untuk Tokopedia? Bang, udah bang. Apa saja kendala suatu bangunan yang dialami oleh Pertanyaan klasik. dan bagaimana Iya. Itu penanya gampang, kan dia habis kelompok gue. Jika biar gak ditanyain balik. Iya. Takut jadi kemper baru meninggal. Berapa dek? Dicatat sudah? Ada berapa? Dijawab dua-dua tadi ya. Duit nambahin 1. Jadi tanya? Ya, William Tanuwijaya. Bagaimana Tokopedia bisa survive menghadapi virus COVID-19 pada tahun 2020? Ya. Berapa dek? Nah, satu lagi dari Bu Win. Jawab dua-dua ya. Oke. Untuk Tokopedia sendiri, teman-teman pasti pernah mendengar bahwa Tokopedia sendiri pernah mengalami kebobolan data teman-teman. Bagaimana analisa teman-teman, sekiranya teman-teman kan dari ilmu komputer, kira-kira bagaimana yang harus dilakukan Tokopedia ketika ada pembobolan data-data dari Oke, silakan dicari jawabannya. Terima kasih. Sampai jam 8 berapa? 30 apa 40 sih lupa. 40 kan 50-nya ya. Aduh, kita 10 menit sampai kos kamu. Enggak tahu. Enggak nyampe deh. Telat dikit. Iya. Jalan sini ke parkir aja nanti udah 5 menit. Terus gimana? Ya, Mau pada nge-zoom gimana? aku nggak tahu. Kamu presentasi kan malah? Ya, aku nanti cari tempat yang sepi ya.
Boleh. Boleh. Ya benar Naruto sistem dah. Mau ke mobile itu pakai di WeChat. Mobile itu bukan. Makanya mobile aku dulu bang tidak ada WeChat anjing bukan bisa. Ngapain WeChat tuh? Ngewe bersama beda. Mantap. Micet sama Oh, tahu itu Kalau tidak bisa dijawab satu dulu. dijawab yang paling gampang aja sebelum dari 6 itu dijawab ini. 40 menit pas ini buat satu kelompok. Kan ada nilainya kali 20 menit sampai yang single biasa. Iya. Pertanyaannya Bagaimana pandangan terhadap kepemimpinan dan inovasi? Kepemimpinan dan inovasi adalah dua hal yang saling berkaitan. Kepemimpinan yang efektif dapat mendorong inovasi dan inovasi dapat membantu organisasi untuk berkembang dan sukses. Kepemimpinan yang efektif dapat mendorong inovasi dengan menciptakan lingkungan yang mendukung kreativitas dan pengambilan risiko. Pemimpin yang efektif dapat memotivasi karyawan untuk berpikir di luar kotak dan mencoba hal-hal baru. Pemimpin yang efektif juga dapat memberikan dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan ide-ide baru. Inovasi dapat membantu organisasi untuk berkembang dan sukses dengan memberikan keunggulan kompetitif. Organisasi yang berinovasi dapat menciptakan produk dan layanan baru yang lebih memenuhi kebutuhan pelanggan. Inovasi juga dapat membantu organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Bisa diterima? Bisa. Terima kasih. Dari yang gampang Izin beberapa pertanyaan dari dampak cara menghadapi persaingan e-commerce. Pertama, inovasi produk dan layanan. Bisa dapat tip Fokus itu pada informasi pengembangan pengguna, kolaborasi bisa dan dapat kemitraan, ekspansi ke kemarin lo kelompokku berempat. berbagai Nah, sektor, habis itu si promosi dan Rizky pemasaran yang sama agresif, Sopus, Rizky pemberdayaan Rizky jual ini yang lokal, rambutnya tadi yang maju, yang rambutnya solusi keuangan, warna ekspansi regional, pirang. dan analisis data dan keputusan Berempat, strategis. habis itu Bisa ada 4 diterima kelompok dan lagi, semuanya min 1. Si cewek ini kelompoknya si AS tadi sama pokoknya yang belakang sama siapa gitu. Nah ya udah, kelompokku ini 4 orang ini dipecah, nggak ngisi satu-satu semua. Aslinya bisa aja berempat, tapi nanti berempatnya berapa orang? Ada 5 kelompok atau 5 kelompok 4 orang semua. Ya udah, solusi terbaiknya pecah ya kelompoknya, udah bubarin. Ada kisah contohnya yang tadi kan itu juga kayaknya Rizky beda sendiri gitu circle. Oh gratis 2 kali. Enggak gratis 2 kali. Mati kata itu. Oke, berapa ini? Coba
lumayan tuh gratisan kagak Naruto apa? gratis coba orang apa lagi Naruto tuh biasa deh Naruto itu Naruto kapan? Naruto kapan? Kayak baju ini yang es mantap ini udah matanya gitu loh banyak loh coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 doang 6, 7, 6 satu aja lebih susah ya mungkin mana tuh kayak gitu kacangnya. pengen nungguin sebenernya nggak ada kepapap mouse kepapnya tuh entah keseret Jadi gak bisa pakai harus pakai ya 3 itu bisa. nggak tahu Kayak kelompoknya si Kira tuh belum maju deh. Siapa? Kelompoknya pokoknya ada satu kelompok Ini lagi. kayaknya emang ada 2 kelompok lagi. Nyaku sama 1 lagi. Nah, iya. Yang pertemuan pertama 2, pertemuan kedua 3. Kan 5 kan? Ya, kelompok Tirta tuh dia beda 4 juga. Mulai presentasi kok pertemuan ketiga kan? 3, 4, 5 untuk bertahan menghadapi COVID-19. Meningkatkan keamanan dan keamanan transaksi. Kemudian meningkatkan keamanan dan keamanan transaksi untuk memberi rasa aman bagi Yang itu tambah aku Ada 11. 3 Ada satu lagi. Kan 12. Jadi kan 12 terakhir. yang memberi dan memberi Kelompok dia juga 4 wedok, 1 cowok juga. Yang belakang kita nih Perempuan belakang itu. belum, yang sama si Tirta itu berlima, sama kayak aku, cowok sendiri, anang dia. Hal ini untuk membantu UMKM bertahan kembali di tengah pandemi. Kelompok kurang 3 kali, sama yang ini nanti. Kelompok Fahmi kayaknya minggu depan. Berbagai daerah di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menjangkau lebih banyak pengguna dan meningkatkan penjualan. Apakah bisa diterima? ya Profesor Dokter. Ya, dari kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jangan apa dulu. Kelompok lagi. Udah di freeze kan? Udah. Ya, silang aja. Telegram. Iya. Itu nimpi. Emang ini belum dikirim? Udah. Udah. Grup mana? Teknopreneur. Astagfirullahaladzim. WA aja nggak sih? Ini ya? Iya. Nggak jadi yang ini. Enggak. Bukan maksudnya. Acap. Ya. Mana ini ya? Ini mana? Ini kirim ke grup. Ini siapa moderatornya? Buka deh, buka. Aku. Buka deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang Khairul Tanjung. Tapi ini ya, kenalan dulu. Anggotanya Peggy. Paling ujung terus satu. Terus. Gimana caranya kalau nggak ada? Oh ya. NIM-nya 2951 2971 2934 2942 2961. Apa itu? Ya. Aku ya? Aku dulu. Jadi identitas teman-teman itu kalau di kampus itu NIM, nomor induk mahasiswa. Kalau nama itu kan banyak sekali ya, bisa sama. Jadi teman-teman identitas yang digunakan itu NIM, NIM-nya udah kita tahu. Baik, selamat pagi teman-teman. Baik, pada kesempatan pagi ini kami akan membahas salah satu sosok inspiratif yang perjalanan hidupnya menginspirasi banyak orang dan bahkan sempat dijadikan buku pada tahun 2011 silam. Beliau adalah Pak Khairul Tanjung, pemilik City Corporation. Maka sebelum kita memulai ke perjalanan bisnisnya, kita akan membahas sedikit tentang latar belakang beliau. Beliau adalah Profesor Dr. DRG Haji Khairul Tanjung MBA, salah satu pengusaha asal Indonesia yang namanya dikenal luas sebagai pengusaha sukses yang memimpin City Corporation. Kelahiran Jakarta 16 Juni 1962, usia pada saat ini adalah 61 tahun. Kekayaan bersihnya ditaksir senilai 4,8 miliar US dollar sebagaimana yang dilansir oleh majalah Forbes Amerika Serikat. Anaknya adalah Putri Tanjung dan Rahmat Dwi Putra. Kemudian istrinya adalah Anita Ratnasari. Belum. Organisasi yang didirikan adalah City Corporation, Trust TV, Trust Corporation, Trust Media, Detik Network, dan masih banyak perusahaan yang lainnya. Kemudian kita lanjut ke latar belakang pendidikan. Pak Khairul Tanjung mengenyam pendidikan pertamanya di SD Vandit, Jakarta, dan lulus pada tahun 1975. Kemudian melanjutkan sekolah menengah pertamanya di sekolah yang sama di SMP Vandit, Jakarta, dan lulus pada tahun 1978. Kemudian dia melanjutkan SMA-nya di SMA Negeri 1 Budi Utomo, Jakarta, dan lulus pada tahun 1981. Kemudian dia melanjutkan pendidikannya di jenjang perkuliahan di Fakultas Kedokteran Gigi di Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 1987. Sebagaimana yang diketahui bahwa Pak Khairul Tanjung adalah salah satu sosok yang memulai bisnisnya dari bawah. Orang tuanya hanyalah seorang wartawan pada masa Orde Lama, yaitu ayahnya, dan kemudian ibunya hanya seorang ibu rumah tangga. Maka demi bisa melanjutkan perkuliahannya, beliau memulai beberapa bisnis di bangku perkuliahan. Yang pertama adalah berjualan buku, kemudian membuka jasa fotokopi, berjualan kaos, dan sempat menjadi penyedia peralatan laboratorium serta kedokteran di kawasan Pasar Senen. Kamu jadi apa? Mau jadi apa? Jatuh bangun dalam dunia bisnis. Selama beliau memulai karirnya saat masih kuliah,
Bisnis tersebut pada akhirnya jatuh dan bunuh diri. Beliau pun memutar otak lagi dengan menyelesaikan studinya di Universitas Indonesia. Lalu beliau memulai merintis PT Variati Sindutama dengan 3 rekannya pada tahun 1987 dengan modal sebesar 150 juta dari Bank Exim. Dan rekannya pun memproduksi sepatu anak-anak untuk kemudian diekspor. Akhirnya Pak Khairul berhasil mendapatkan pesanan 160 pasang sepatu dari Italia. Namun karena adanya perbedaan visi mengenai ekspansi usaha, beliau memilih berpisah dari ketiga rekannya, kemudian mendirikan usahanya sendiri. Kemahiran beliau pun dalam membangun komunikasi atau jaringan sebagai pengusaha yang berhasil mengarahkan dirinya ke konglomerasi. Kemudian kita masuk ke bagian bisnisnya yang mulai sukses. Dalam bisnis ini, ia mereposisikan dirinya ke dalam 3 bisnis inti, yaitu bidang keuangan. Ia mengambil alih Bank Karman pada tahun 1996 yang kini bernama Bank Mega. Selain itu, Khairul Tanjung juga berhasil membuka bisnis toko di Bandung Supermall dan berhasil membeli Bank Tugu yang kini namanya berubah menjadi Bank Mega Syariah Indonesia. Di saat itu juga Bank Mega mulai mendapat keuntungan secara perlahan di bawah pengawasan Khairul Tanjung. Kemudian di tahun 2001 bank tersebut berhasil menawarkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta. Sejak saat itu pula Bank Mega pun menjadi tulang punggung bagi para grup yang didirikan oleh Khairul Tanjung. Next. Para grup perusahaan konglomerasi tersebut memiliki para inti Holdindo sebagai father holding company yang pada akhirnya membawa beberapa subholding, yaitu para Global Investindo di bagian bisnis keuangan, kemudian para inti Investindo di bagian media dan investasi, serta para inti Propertindo di bagian properti. Next. Kemudian pada tanggal 1 Desember 2011, Khairul Tanjung telah meresmikan perubahan para grup menjadi City Corp. City Corp sendiri terdiri dari 3 perusahaan subholding, yaitu Megacorp, Transport, dan City Global Resources yang meliputi layanan finansial, retail, media, hiburan, gaya hidup, dan sumber daya alam. Baik, kemudian kita beralih ke bisnis saat ini. Berikut beberapa perusahaan yang dimiliki oleh Bapak Khairul Tanjung saat ini adalah: yang pertama, bidang finansial, asuransi jiwa Mega Life, Bank Mega, dan Mega Finansi. Dan yang kedua, bidang properti dan investasi, Karabandung Propertindo, Batam Indah Investindo, Mega Indah Propertindo. Dan yang ketiga, bidang penyiaran dan multimedia, Trans 7, Trans TV, dan Trans Studio. Next. Nilai yang bisa diambil yaitu komitmen, bekerja keras, koneksi, pantang menyerah, dan fokus. Ya, kesimpulan yang kami ambil adalah walaupun banyak pengusaha sukses yang sudah lanjut dari keluarga yang cukup sukses juga, namun tidak begitu halnya dengan Khairul, lelaki kelahiran Jakarta 16/1962. Ini merupakan anak dari 6 saudara dari pasangan Abdul Wafat Tanjung yang berasal dari Sibolga, Sumatera Utara, dan Halimah kelahiran Cibadak, Jawa Barat. Dan ia adalah contoh nyata dari seseorang yang mampu meraih sukses dalam berbagai aspek kehidupan seperti keteguhan, kegigihan, kemampuan beradaptasi, kepemimpinan, dan inspiratif bagi orang lain. Oke, ada pertanyaan? Dari hasil analisa kelompok Anda, Khairul Tanjung sendiri sebagai orang kaya di Indonesia dari sektor apa
dia satu sektor yang bisa menjadikan dia sebagai orang terkaya di Indonesia. Terus dari yang telah ada paparan di depan, ada satu sektor yang sekarang sedang dia kembangkan, belum lama. Itu sektor apa? Silakan. Ada yang mau bertanya? Baru dua, masih ada pertanyaan? Silakan. Ada lagi? Nggak ada. Dua dong. Ada yang bertanya lagi? Maaf Ibu, itu tadi pertanyaannya satu apa dua? Dua deh. Dia bisa jadi konglomerat itu dari sektor apa, dan saat dalam komunitas ini dia sedang mengembangkan sektor apa. Perlu ditunjuk? Ayo, tanya, tiga. Tanya. Untuk saya mau menjawab yang pertanyaan nomor 1. Salah satu sektor yang bisa yang menjadikan beliau orang terkaya di Indonesia yaitu sektor keuangan dan perbankan. Ya, silakan. Apa saja pencapaian terbesar Khairul Tanjung? Ya, silakan. Apa hambatan Khairul Tanjung dalam cara mengembangkan bisnisnya? Oke. Satu lagi? Oke, ya. Mengapa sekarang transmart seperti kurang digemari oleh orang-orang? Oke, transmart. Punyanya Khairul Tanjung. Tadi Rama yang Mana sih Rama itu? tadi siapa yang nanya? Oh Dimas. Apa dari banyak? Apa? Pojok yang hambatan aja kali ya. Oh udah. Enggak. Dan yang mana? Yang hambatan. Ini lagi nyari. Jawab yang hambatan. Oh, kamu nyari yang hambatan? Enggak apa-apa. Hah? Hambatan? Hambatan dia kan? Iya. Udah dapet tuh. Udah. Iya. Oke, saya izin menjawab pertanyaan dari Mas Aziz ya. Apa saja hambatan yang diterima oleh Pak Khairul Tanjung saat memulai karirnya atau bisnisnya? Yang pertama, pasti adalah dari faktor ekonomi, karena keluarganya bukanlah dari kalangan menengah atau kalangan atas. Ibu dari Khairul Tanjung, yang pertama, ibu dari Khairul Tanjung harus menjual kain sutranya untuk mendapatkan biaya demi sekolah karena kondisi ekonomi keluarga yang susah. Kemudian yang kedua, seperti yang disebutkan tadi, bahwa Pak Khairul Tanjung harus memulai bisnisnya dari bawah, sedari dari kursi kuliahan atau dari jenjang perkuliahan. Kemudian Pak Khairul Tanjung pernah ditipu ketika menjual peralatan praktek untuk dokter gigi. Kemudian yang keempat, Pak Khairul Tanjung juga pernah bangkrut ketika sedang membuka usaha kontraktor. Sekian, apa bisa diterima? Bisa.
Coba dulu jawabannya Dimas. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dimas. Dan jawabannya adalah ia menjadi pengusaha asal Sektor ini Indonesia udah dapat dan belum? menjabat sebagai mentor Agak susah perekonomian ini, mendapatkan harta rajasa sejak 19 Mei 2014 hingga 20 Oktober 2014. Namanya dikenal luas sebagai pengusaha sukses yang makin sibuk. Bisa dimengerti? Setengah. Tadi yang nanya transport itu asuransi retail. Hiburan kah? Tadi yang transfer udah dapat belum? Udah. pemasaran kan? Dia tuh gara-gara pemasaran, habis itu target promosinya yang kurang sesuai. Itu apa? Oh, apa itu dari situs apa? Kata data. Sama ini satu lagi tuh harganya dinilai Lebih mahal. Bisa sih. Iya bisa, sama yang tadi yang pemasarannya kurang sesuai sama sesuai konsumen. Apalagi pemasarannya kurang sesuai dengan keinginan konsumen. Tadi yang sektor itu dapat tuh. Nggak dapat loh. Oke. Saya izin menjawab tentang pertanyaan mengapa Transmart sekarang kurang digemari oleh masyarakat. Gerai tersebut sepi bisa disebabkan berbagai faktor seperti harga dan varian produk yang agak terbatas bila dibandingkan dengan hipermarket lainnya, serta pemasarannya yang kurang sesuai dengan keinginan konsumen. Apakah bisa diterima? Terima kasih. Aku mau menjawab pertanyaan yang kedua tadi Bu Bibi. Jadi dia ini dapat lagi mendirikan sektor saham ini seperti PT Bank Mega atau bisa disebut dengan Bank Mega Syariah dan Bank Sultan dan Bank Satu. Tapi ya. Oke. Sini deh, slide sebelahnya deh. Sini.
Nah, untuk Khairul Tanjung sendiri, dia sedang mana deh? Nggak bisa. Hah? Error. Sini, coba lihat. Oh ini bisa. Sini lihat. Jangan IG. Nah, sini. Apa itu, Bu? Out. Nah, jadi untuk Khairul Tanjung sendiri, dia mulai bergerak di bidang pendidikan dan dia membuat sebuah SMA unggulan atau sendiri stop. SMA unggulan ini tidak di semua kota, tapi ini masih di Solo. Di Solo adanya untuk di wilayah Jawa Tengah, ini dia ada di Solo. Jadi untuk masuk ke sini itu tesnya sangat ketat sekali dan di sini free. Benar-benar dibiayai sampai nanti ke perkuliahan. Misalnya masuknya kemana itu akan dibiayai dari Khairul Tanjung Foundation. Keren. Ini karena historinya adalah berawal ketika dia dari kita menyebutnya dulu kan ada sebutan dia sebagai si anak skop gitu kan, karena setiap hari tidak bisa makan nasi begitu, orang tuanya yang tidak mampu dengan saudara yang banyak 6 saudara, terus akhirnya dia ketika sudah sukses, ketika dia sudah menjadi seorang konglomerat, dia membuat sebuah sekolahan karena adalah histori dari dia dulu yang kesulitan, dan ini free bagi benar-benar yang cerdas. Itu bisa masuk di sini dan benar-benar tidak berbayar. Ini tidak semua kota ada. Untuk di Jawa Tengah sendiri baru di Solo ini luar biasa untuk tesnya. Ada sekitar sampai 12 sesi kalau nggak salah untuk tes masuknya ke sini. Banyak sekali untuk tesnya. Tapi benar-benar free dan tidak berbayar. Nanti kalau misalnya, jadi kebetulan anak teman saya itu lolos di sini, terus selesai dari sini kan memang tidak berbayar. Dia di kedokteran, terima di kedokteran, semua dibiayai sama Khairul Tanjung. Kalau misalnya nanti lulus, kemungkinan kan ada banyak perusahaan. Nah itu kan biasanya direkrut untuk misalnya masuk ke perusahaan yang sudah ada. Jadi mengambil benar-benar dari anak-anak yang cerdas tetapi tidak mampu. Begitu, jadi bukan yang disebutkan tadi, itu memang sudah ini ya, memang dia bidangnya di keuangan seperti itu. Dan properti jelas ya, untuk properti sendiri kan seperti di Bandung kan sudah luar biasa, di Jogja juga sudah luar biasa gitu ya. Nah ini untuk baru ini untuk SMA-nya ini baru mulai merambah di sini dan ini free. Baik, terima kasih untuk kelompoknya. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acel ini nomis kan? Lah kok ini kok jangan saja. Acel ini kan nomis kan? Hari ini sudah dapat ya kelompoknya Dimas, Al, Surya, sama-sama untuk minggu depan pertemuan ke-6 berarti kelompok 2, Rizky dan 10 ya. Bagi teman-teman tadi yang misal kelompoknya Surya tadi kan hanya bertiga, sementara tertulisnya kan berlima ya. Mana Surya tadi? Nah, itu kan yang 2 tadi kan nggak ada presentasi. Kalau misalnya dia mau presentasi bisa maju sendiri, saya kasih waktu di pertemuan ke-7. Bagi yang tidak masuk atau belum mengikuti presentasi, berarti kan belum ada nilainya. Kalau misalnya mau melakukan presentasi, saya kasih kesempatan di pertemuan ke-7. Siap. Cek. Kalau nggak ada nilai khusus. Itu ini punya siapa? Punya keluar? Bukan pakai tele. Pakai telegram. Ada yang mau Telegram. untuk visi-visinya di pertemuan ke-7 ya, untuk semua saya bagikan.
Udah. Baik, terima kasih teman-teman untuk hari ini kita bertemu lagi di pertemuan ke-6. Masih ada 3 kelompok yang belum maju gitu ya. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf apabila Masih ada waktu 20 menit. Nyampe aku kayak. Iya sih, kamu enggak sih, aku nyari tempat sini. Kamu di mana? Pulang. Enggak tahu, aku makan dulu. Belum makan aku. Iya, tapi anunya di mana hidupnya? Kayaknya ngobrolnya di situ. Di perpus aku enggak bawa headset aja. Di perpus saya mau bawa kayak. Ya maksudnya aku kan bicara gitu.